Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengunjungi dengan saya teman-teman dalam rangka pembebasan PJN 2 untuk learning hasil pelatihan kami waktu bulan lama di beberapa waktu kemarin tentang uji jurus BK. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil implementasi kami dari uji jurus BK ini. Kenapa harus uji jurus BK? Karena uji jurus ini maksudnya itu teknik, ya. Uji jurus itu maksudnya teknik, kita ambil dengan bahasa informalnya dan dipakai uji jurus BK. Dimana ketujuh jurus itu yang pertama tentang kompetensi, ini ada asesmen, minat, bakat, merit untuk membantu menguji. Mungkin yang akan saya bawakan nanti jurus yang kedua kelola emosi. Jadi metode pembelajaran yang itu menyesuaikan dengan self, sosial, emosional learning untuk mengelola emosi murid. Kemudian yang ketiga dan kedua kita akan lanjutkan tumbuhkan resiliensi, melatih daya beli murid dalam menghadapi tantangan. Maksudnya ketika ada satu siswa yang gagal, entah dia gagal dalam ujian atau seperti apa nanti, bagaimana upaya untuk bangkit kembali. Itu maksudnya tumbuhkan resiliensi. Kemudian ada konsistensi, membangun kebiasaan berbicara pada murid. Kemudian jurus yang kelima dari koneksi, mengembangkan keterampilan komunikasi tematik pada murid. Jurus yang keenam, bangun kolaborasi melalui komunikasi dalam baik di usaha, security maupun teman-teman guru yang lain. Kemudian jurus yang terakhir, menata situasi. Jadi di sini menata situasi ini bukan cuma tugas di saya. Semua kita dalam kalangan SMA semua bisa pada situasi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan membahagiakan bagi murid. Tapi di sini saya akan membawakan dua jurus saja sesuai permintaan aplikasi LMS pembinaan kami dengan software dua jurus. Yang akan saya bawakan jurus pertama yakni kelola emosi. Nanti di kelola emosi itu kita ada namanya metode ARKA. Metode ARKA itu namanya A itu aktivitas, R-nya refleksi, K konseptual, dan yang terakhir aplikasi. Nah, di dalam kegiatan ARKA itu, aktivitas itu kita akan nanti bisa utarakan di dalam kelas. Kita akan bermain suatu game atau suatu permainan yang biasa kami bawa di pelatihan itu. Kami membagikan namanya permainan itu kertas ekspresi. Nanti kertas ini saya bagikan kepada kalian semua. Jadi nomor kertas ekspresi permainan. Dalam kegiatan kita sendiri, teman-teman semua, kertas namanya permainan kertas ekspresi. Nanti kalian ekspresikan perasaan kalian di kertas ini. Oleh kalian pikir saya kasih gambaran bagaimana perasaan kalian sejak start dari rumah tadi pagi sampai di sekolah hingga saat ini. Apa perasaan kalian? Senang, emosi, gembira, atau macam-macam. Nanti diekspresikan dengan boleh disobek. Misalkan kalau kalian sedih, boleh disobek. Misalkan kalau kalian marah, boleh remas-remas seperti ini. Kalau emosi sekali, boleh diremas secara penuh. Kalau tidak ada apa-apa, langsung disobek. Dan nanti dari kalian bisa merefleksikan apakah kertasnya itu bisa hancur sekali. Paham ya? Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Coba ingat kegiatannya kamu dari rumah sejak pagi start dari rumah. Apa perasaannya bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian dari rumah dari pagi? Kalau misalkan ada, silakan di kalau dari mana dia harus jelaskan dulu. Kita sekarang. Siapa itu? Jadi
Pak Hasnal dengan apa mungkin perasaan dari tadi senang sekali. Kalau tidak ada kalau sedih bisa disobek, bisa di bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi. saya akan mengajak kepada semua merefleksikan Pak Afri itu di belakang. Oh iya sih, tapi tidak terlalu hancur. Ya, tidak terlalu hancur. Maksudnya bisa komunikasi dan kenapa? Ya, kenapa cerdas itu tidak terlalu hancur? Berarti ada sedikit komunikasi. Sampai 2-3 tahun. Kenapa sampai ke sana tidak terlalu aku terlibat, kenapa saya terlibat bersama sama ujian mulia, jadi selamat ke sekolah, kemudian datang sekolah, kemudian tidak ada tapi tidak ada teman-teman yang membantu. Oke, sebelumnya boleh kita masuk di pemilihan. Sekarang saya ke Pak Anja. Saya mau ke pesawat dulu Pak. Iya. Ya, maksudnya bisa diekspresikan kira-kira kenapa bisa jadi pesawat begitu Pak? Ya, saya mengekspresikan kebetulan alhamdulillah hari ini lancar-lancar saja. Terus juga dalam proses belajar mengajar juga alhamdulillah baik, dan saya lihat sekarang juga cuacanya lagi bagus untuk kita juga, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi saya lihat kertas itu kayak saya mau bikin pesawat, karena pesawat itu kan dia terbang mengikuti cuaca. Artinya itu seperti lambang dari kelancaran begitu. Berarti intinya emosinya Pak Anja hari ini stabil ya. Oke, kita coba saja. Sekarang kita tanya Pak staf vokasi dulu, Pak Esa. Pak Esa jadi pesawat kayaknya. Ya, terima kasih. Untuk hari ini saya rasa berdasarkan cuaca yang sejuk hari ini dengan suasana yang adem, saya rasa, kemudian juga selamat tadi perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, tidak ada hambatan, alhamdulillah. Di kelas juga tadi anak-anak juga bagus, tidak ada hal-hal yang selama ini mungkin bermasalah, dan selama di ruang wakasik juga selama ini kan hampir tiap hari anak OSIS MPK hampir tiap hari datang ke ruang wakasik, tapi alhamdulillah satu hari ini ada sih 1-2, tapi tidak seperti kemarin minggu lalu yang hampir tiap jam memenuhi ruang wakasik. Terasa untuk hari ini emosi saya yang hari ini stabil, tidak ada hal-hal yang perlu dirisaukan atau dikhawatirkan seperti itu. Terima kasih Pak Esa. Dan ke Pak Hanan dulu, Pak Hanan. Boleh apa ini modelnya? Rokok boleh kita sedikit Pak Hanan. Kenapa bisa kotak ini? Kalau saya kalau membicarakan perjalanan dari rumah tadi sampai ke sekolah, ya semuanya aman-aman ya. Cuman saya
ekspresikan lewat kertas ini. Ketika saya masuk di kelas tadi, suasana kelas agak kurang kondusif sedikit. Oke. Di mana ada siswa agak ribut-ribut, tidak mendengar apa yang kita sampaikan. Mungkin pengaruh agak sedikit panas dari luar, makanya menyebabkan hal tersebut tidak kondusif kelas. Akhirnya saya menggambarkannya seperti ini. Nah, zigzag ini. Berarti kalau dikatakan stabil emosinya. Ya, kalau emosi stabil. Stabil ya. Cuma Ekspresinya pas masuk di kelas ada besar tadi. Ya. Oke. Karena ada sedikit di sini. Terima kasih Pak Anda. Pak Nawir, kalau Pak Nawir lihat bagus kertasnya mulus. Ada sedikit. Tapi ada sedikit. sedikit. Nah, itu kalau bisa refleksikan sedikit Pak Nawir. Jadi- Ya, satu kata saja. Jadi kalau saya sedikit problem hari ini, Iya, iya. kalau waktu berangkat ke sekolah sedikit agak lambat. Oh, gitu. Karena problem yang di kos itu biasa misal air, Itu maksudnya. kalau di kos, makanya hari ini agak lambat ke sekolah. Mungkin itu saja Oke. problem hari ini. Terima kasih Pak Nawir. Ya. Selanjutnya boleh Pak Asman. Kalau Pak Asman punya model cerobong ya, boleh ekspresikan Pak Asman sedikit. Kenapa bisa jadi cerobong? Kita mulai ada belum? Hari ini alhamdulillah perjalanan Dari sekolah itu lancar, aman sampai di sekolah. Cuma saya ekspresikan dalam kertas ini, sini ada sedikit bahagia dan sedih. Oke. Bahagianya itu ya waktu itu tadi sudah bisa membantu teman, jauh ke rumah sakit dan di sekolah juga di kelas mereka ini alhamdulillah pembelajarannya lancar, anak-anak bisa diatur. Berarti Yang sedihnya sedihnya ini kemarin kami ada siswa meninggal. Oh. Jadi hari ini masih Berkabung ya? Iya, masih ada duka. Ada duka. Karena siswa tersebut yang baik, ramah, jadi membatas sama Pak Asman ya. Karena beliau juga salah satu anggota seni ya. Oke, terima kasih ekspresinya Pak Asman. Sekarang kita ke yang paling kusut, yang paling hancur, yang paling robek, dibanting tadi juga sebelum kita saya minta sedikit lebih jelaskan. Karena tadi ada pemilu sudah begini, banting, sobek. Berarti double ya. Boleh dari awal menjelaskan sedikit Ya, itu, terima Pak kasih. Ari. Ya, Terima kasih atas kesempatan. siap. Memang hari ini memang saya itu tidak stabil, emosi, kecewa sudah tercampur. Karena kenapa? Saya dari rumah sudah habis mandi mau berangkat. Dicari-cari ini kecamatan, tidak dapat. Sudah emosi. Kemudian setelah cari semua, tidak ada. Nanti banyak istri itu di mataku, ternyata saya pakai kaki. Nanti tidak emosi. Berarti saya di Oh, kemudian saya sudah starter motor karena emosi mau lambat terasa karena selalu saya cepat datang sekolah kan. Selalu pagi ya. Jadi ketika mau ke motor habis itu minyak. Oh, Terpaksa harus saya telepon lagi istri lagi. Dulu lagi saya punya anak tambah antar itu uang. Uang juga diantar. Lama sekali diantar. Kenapa? Papa saya mandi dulu. Memang emosi sekali. Sampai di sini ada itu makanan yang diisi oleh meja. Saya tidak mau makan, baru saya makan kan. Karena emosi sekali. Jadi tambah lagi di sekolah tadi anak-anak bilang, Pak, kita isi setengah jam saja, latihan soal saja. Padahal harus melanjutkan waktu itu. Emosi bertambah dan bertambah sampai saat ini. Ya, bersyukur hari ini sudah sampai dengan merobek kertas. Jadi teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mau merefleksikan jurus yang pertama ini, jurus kedua kelola emosi. Jadi ini juga yang kita dapatkan kemarin dari hotel. Nah ini juga bisa diterapkan di dalam kelas. Kita berkolaborasi antara guru mapel, wali kelas, guru BK. Nah ini maksudnya diimplementasikan ke bukan cuma sesama kami guru BK, tapi melalui dengan teman-teman guru mapel juga bisa. Nah di sini juga bisa kita lihat poinnya kolaborasi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, guru mapel bisa membuka pelajaran dengan check-in emosi. Seperti tadi itu check-in emosi itu kayak tadi itu cek
kertas ekspresi tadi itu. Jadi sebelum mungkin mulai kita mengajar, bisa kita ajak dulu peserta didik kita cerita-cerita bagaimana mengelola emosi dengan baik. Misalkan kita sudah tahu mau mengajar hari ini guru siapa, jadi kita sudah boleh mempersiapkan dari rumah. Oh, misalkan guru hari ini matematika ibu Andi ini, ibu ini. Jadi misalkan kalau kita tahu dia agak tegas, ya kita harus persiapkan untuk bagaimana kita mengelola emosi kita ya dalam menghadapi pelajaran. Bisa juga kita sampaikan pada peserta didik kita. Sebelum saya minta maaf juga di sini saya tidak bermaksud juga menggurui. Artinya kita di sini sekedar sharing saja ya. Karena di sini ada senior juga termasuk Anda, Pak Esa, teman-teman semua di sini mungkin ada juga beberapa ilmu yang mungkin kalian lebih tahu daripada saya. Saya di sini cuma sharing apa yang saya dapatkan dari kemarin. Kemudian juga nomor 2, mereka menyediakan lembaga koneksi perasaan. Jadi setelah mungkin kita kasih tadi lembar ekspresi, kita juga bisa ekspresikan melalui tulisan ya, melalui lembaran atau apa disebut kita sama siswa. Apa perasaannya hari ini, kalau dia malu untuk mengungkapkan bisa diekspresikan dalam tulisan. Itu maksudnya. Kemudian ketiga, kolaborasi kecil seperti pojok tenang. Kayak kita bikin lalu ada namanya pojok literasi. Jadi misalkan ada siswa-siswa mungkin yang masih sumpah ikut mata pelajaran, bisa kita kasih dulu dia di pojok literasi untuk menenangkan dia supaya bagus emosinya untuk mengikuti materi. Oke, kita next ke jurus yang terakhir, yakni jurus ketiga, pembukaan resiliensi. Sudah pernah dengar pembukaan resiliensi teman-teman? Pernah kata resiliensi. Jadi sebuah penjelasannya, fokus utama resiliensi itu maksudnya menumbuhkan kemampuan siswa untuk bertahan bangkit dan belajar dari kegagalan. Nah, seperti tadi kita melakukan aktivitas. Nah, ini aktivitasnya juga berbeda dengan yang tadi. Nah, sekarang aktivitasnya sama juga tadi dengan metode AKTA juga, aktivitas, dan refleksi, kaya konseptual, dan A yang terakhir aplikasi. Pengaplikasiannya nanti, ya seperti tadi kita merefleksikan yang sudah kita dapatkan dari jurus-jurus yang kami sampaikan. Nah, ini model gamenya juga nanti berbeda Bapak. Nanti kita diperintah untuk membuat sebuah menara berbentuk piramida, susun setinggi mungkin, nanti akan saya berikan waktu yang ada kaitannya dengan materi saya ini, pembukaan resiliensi dan gagal bagaimana kita untuk bangkit. Jadi kita diperintahkan membuat suatu menara berbentuk piramida, saya kasihkan bahan-bahannya. Jadi susun setinggi mungkin, saya kasih waktu mungkin 5 atau 10 menit. Kemudian nanti kalian ada nanti yang berperan menjadi angin ributnya. Jadi ini berapa? Boleh bagi kelompok nanti, boleh 2 kelompok ya. Nanti dari perwakilan kelompok nanti akan jadi angin ribut. Angin ribut itu yang datang merusak itu menara, entah dikipas atau ditiup. Bagaimana cara kalian supaya rubuh itu Pak? Dan kalian juga kelompok-kelompok ini, bagaimana menara kalian supaya kokoh tidak rubuh? Karena angin ribut nanti akan datang merusak menara kalian. Nah, di situ setelah menara kalian roboh, apa ekspresimu? Terus upaya untuk memperbaiki itu seperti apa? Nanti kalian refleksi. Boleh teman-teman? Boleh sekali. Boleh ya? Saya bagi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.
tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mendiri dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus BK hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendiri dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mendiri dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus BK hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendiri dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi
Oke, baik teman-teman semua, kita sudah lalui tadi permainan menyusun kartu. Nah, sekarang di depan kita sudah ada menara berbentuk piramida yang dibuat dari kartu. Nah, sekarang tugas dari masing-masing kelompok untuk menjadi angin ribut bisa maju ke depan dulu dari tim senior, boleh. Apa ya? Maju ke depan. Oke, ini dari tim senior ya. Nah, kalian boleh switch siapa yang duluan atau saya tentukan? Boleh tentukan. Atau saya tentukan? Switch atau saya tentukan? Papi, ini kalau papi apa itu sebelah sana? Oke. Berarti yang duluan senior dulu ya? Iya. Oke, mana sih? Ini lawan. Ini yang dulu yang kasih. Oh iya. Jadi dengan ini dari saya. Sekelas-kelasnya. Yang duluan Itu harus Oke, yang duluan merobohkan berarti dari kelompok senior ya. Nah, tugasnya senior merobohkan kelompok lawan, kelompok sebelah. Oke, Sekelas-kelasnya. dengar apa-apa dari saya, 3 kali kipasan. Dan kena. Pokoknya jangan sampai kena kartu. Oh, jangan kena angin. Anginnya saja. Kena angin saja. Khusus angin. Namanya angin ribut berarti ya angin ya. Kita maju ke orang ini. Tidak satu. Oke, siap? Siap. Oke, sekarang kita mulai. Sekarang maju ke menara musuh. Silakan kipas sekuat mungkin sampai rubuh. Asalnya kena. Oke, terus lagi. Iya, percobaan kedua. Lagi. Oke, selesai. Nah, kita lihat teman-teman. Selanjutnya kita ke kelompok junior untuk merobohkan menara lawan. Oke, silakan 3 kali kipasan. Bertahan nih. Ya, nanti sebentar ya. Teman-teman, satu rangkaian lagi sudah kita lewati yaitu angin ribut, yang mana jadi angin ributnya ada kelompok senior Pak Apri, ada kelompok junior ada Pak Yusri. Nah, sekarang kita perhatikan di depan kita ada menara yang hancur, ada menara yang utuh. Mungkin saya minta perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan apa kiat-kiat kalian, kenapa menara kalian ini kokoh, apa upaya kalian ini supaya menara ini jadi tidak rubuh seperti itu. Siapa perwakilan yang bisa besar? Pak Anda mungkin, Pak Anda karena Pak Anda yang jadi seniornya di sini. Maksudnya silakan Pak Anda. Apa kiat-kiatnya Pak Anda sampai menaranya sekokoh ini? Silakan. Baik, yang pertama kenapa menara ini kokoh? Karena yang pertama ketika kami membuat kartu ini kami menggunakan solasi. Kemudian yang paling pertama itu kami kokohkan ini adalah menempelkan solasi ini di kartu yang apa namanya ini, artinya pandasinya. Pondasi ya, pondasi kartu ini bisa. kami tempelkan solasi melengket ke meja, itu yang membuat kokoh. Kemudian di setiap sudutnya ini kami juga tempelkan solasi. Kemudian kami rapikan. Nah, kerapian itu kan ya bagian juga susunan ini juga bagian dari kekuatan dari apa namanya itu menara ini. Iya. Nah, karena menara ini kemudian tidak mampu ditiup angin karena ada lubang. Nah, lubang ini yang apa namanya membuat dia semakin kokoh, jadi anginnya itu tembus. Ketika ditiup dia akan tembus karena ada lubang angin. Oke. Mungkin seperti itu Pak saya. Oke, terima kasih. Nah, dari kelompok sebelah, kelompok junior, siapa bisa menjelaskan? Ya, kenapa timbunannya bisa sampai seperti begini? Kenapa mudah hancur? Kemudian upayanya nanti untuk membangun kembali seperti apa? Yang jelas, kalau ada bangunan yang rusak, tidak mungkin kita biarkan rusak. Pasti harus kita perbaiki. Oke, siapa bisa mungkin memberikan penjelasan kepada Pak Esa boleh? Silakan Pak Esa. Karena Pak Esa insinyurnya tadi saya. Tadi rancangan awal kami adalah ingin membuat fondasinya, cuman karena kita lihat dasar dari dasar bangunan ini agak licin, sehingga kami tanpa menggunakan fondasi karena dasar kami sudah mengokohkan ini kiri kanan, sehingga kami sudah yakin bahwa ini akan tidak roboh. Ternyata di susunan kedua itu ternyata rubuh. Kita yang tidak memikirkan adalah di susunan keduanya.
karena kita untuk susunan kedua harusnya itu naiknya segitiga sebetulnya. Ternyata kami kayaknya salah rancangan sedikit, insinyur kami kayaknya kurang kurang berpengalaman, tapi nanti kedepannya kami akan mengokohkan atau membuat fondasi lebih kuat lagi. Berarti salah satu bentuk upayanya Pak Esa akan memperbaiki kembali. Perbaiki kembali. Kira-kira boleh ditahu apa upayanya kira-kira supaya ini barang bisa seperti apa upayanya kira-kira? Kami mungkin akan belajar dari pengalaman. Pertama adalah mungkin memperkuat dasar atau landasan dulu, kemudian mempertimbangkan kekuatan dari luar juga, mungkin termasuk angin apa dan sebagainya, karena sebagaimana kita tahu bahwa ketika pondasi kuat maka suatu bangunan ketika pondasinya kurang bagus maka pasti akan rubuh seperti itu. Nah, ketika pondasinya kuat maka angin apapun, kecuali mungkin kita mungkin ada bencana apa, pasti akan rubuh juga sebetulnya. Tidak ada yang abadi sebetulnya. Tapi bagaimana cara kita menguatkan, intinya adalah dari pondasi dulu. Artinya adalah untuk menguatkan anak-anak mulai dari dasar, dari karakternya dulu, sehingga mereka mempunyai, ketika keluar dari sekolah atau dari SMA atau dari mana, mereka sudah punya fondasi. Fondasi awalnya mereka ada dari sekolah. Seperti itu. Terima kasih Pak Esa. Juga ditambahkan bahwa dari melihat hasil teman yang itu juga yang menjadi inspirasi nanti untuk kasih kami Oke. Terima kasih Pak Eda sudah memberikan. Baik teman-teman semua, dari kedua jurus tadi yang saya bawakan, pertama tadi kelola emosi, kemudian menumbuhkan resiliensi. Nah, ini yang sudah saya implementasikan di kelasnya Pak Fajrin. Kebetulan ada wali kelasnya di sana sebagai kameramen saya juga. Terima kasih Pak Fajrin sudah bersedia meluangkan waktunya menjadi kameramen saya. Nah, ini anak-anak ketika kita ajak mereka bermain seperti ini, responnya itu bagus, responsif, agak cepat, agak semangat. Dibanding kayak kita ceramah, dialog. Kadang anak-anak bisa biasa, Pak, minta isi dulu sama berdua, mungkin ada rasa ngantuk atau rasa bosan, jenuh atau apa dan lain sebagainya. Nah, dipraktik baik ini Bapak Ibu yang implementasi saya. Mungkin nanti bisa kita berkolaborasi, guru mapel, guru BK, kawan kelas. Nanti sama-sama kita ke jurus-jurus berikutnya setelah pertemuan ini. Nah, untuk itu poinnya ada juga nanti namanya pohon resiliensi. Pohon resiliensi itu sama dengan kita mencari apa ya, akar itu maksudnya di lingkungan. Kita buat di gambar, tidak ada medianya gambar. Nanti pertemuan selanjutnya seperti itu. Akar itu sebagai lingkungan, batang itu simbolnya sebagai kekuatan, dan daun sebagai harapan. Nanti siswa itu diarahkan untuk membawa mungkin stick note nanti dan kajian seperti apa ya, pembelajaran auditori atau visual tadi seperti itu di modul di pertemuan berikutnya. Nah, dari kedua jurus ini yang saya implementasikan ke siswa, dari hasil pada siswa yang saya lebih perhatikan, siswa lebih paham, tahan dalam menghadapi tekanan akademik dan sosial. Kemudian yang berikutnya mulai berani mencoba meski pernah gagal. Itu hasil-hasil yang saya implementasikan kemarin ya. Terus poin yang berikut, lebih terbuka meminta bantuan guru atau teman saat kesulitan. Terlihat peningkatan semangat belajar dan hubungan positif dengan guru. Nah, dampak umum dari kolaborasi ini nanti Bapak Ibu, Bapak, dampak bagi siswa, yang tadi saya sudah lakukan, siswa lebih tenang dan terbuka mengungkapkan perasaan. Dampak ke guru, lebih sabar dan memahami dinamika siswa. Tadi kita bentuk dulu kelompok, kita bagi kelompoknya antara kelompok 1, 2, dan 3. Jadi terjadi di situ diskusi dinamika kelompok. Ya. Kemudian poin yang berikut, lebih siap menghadapi tantangan dan kegagalan. Dampak bagi guru, ya hubungan guru dengan siswa lebih harmonis. Itu yang kita harapkan. Suasana kelas lebih damai dan saling menghargai. Dampak bagi guru, tercipta budaya empati dan hubungan di sekolah. Nah, sebagai penutup, kita ajarkan kolaborasi, mengelola emosi dan menumbuhkan resiliensi bukan hanya tugas guru BK ya. Seperti yang kita dapati sekarang ini, ada juga Permen Dikbud sudah mengatur tentang guru wali ya. Guru wali dari tugas guru BK dan tugas guru BK dan guru mapel. Di sini bukan hanya sekedar mentransfer ilmu ke anak-anak, tapi lebih utama ke pendidikan karakter ya. Untuk apa ada ilmu kalau tidak beradab?
Kemudian mari kita berkolaborasi, guru BK memfasilitasi, guru mapel menanamkan lewat pembelajaran sehari-hari. Dari langkah kecil ini kita bisa membangun school well-being. School well-being itu maksudnya menciptakan keamanan, kenyamanan untuk peserta didik atau pelajar. Oke, kalimat penutup teman-teman. Saya di sini tidak datang membawa teori baru, hanya berbagi pengalaman bahwa ketika guru tenang dan siswa kuat, sekolah jadi tempat tumbuh yang menyenangkan bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita karena waktunya sangat singkat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.